Kelihatannya mic ini hanya untuk Bapak Presiden. Pembantunya pakai mic yang manual aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Mendagri, Saiful Bait dan Bapak-Bapak Menteri semua, Bapak Ibu semua, Kapolda, Kapolres, Pangdam, Dandim, Bupati, Wali Kota, Gubernur, semua yang mohon maaf tidak sebut satu persatu. Saya tahu Bapak Ibu semua pasti hari ini kita ngantuk jam begini, inilah resiko. Tapi karena perintah Pak Mendagri dan untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan kedaulatan energi, maka izinkan saya untuk memakai waktu 15 menit. Bapak-Bapak Gubernur dan Bapak Bupati semua, kita tahu bahwa tadi Pak Menko pasti sudah menyampaikan pertumbuhan ekonomi global kita masih belum terlalu baik, tapi kita masih pertumbuhan ekonomi kita hampir 5% dan inflasi di bawah 3%. Nah, salah satu persoalannya adalah terkait dengan energi. Saya minta slide dong, slide nomor 5. Slide nomor 5. Oh, jauh kali. Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan sedikit tentang slide ini. Pada tahun 96-97, produksi minyak kita, lifting minyak kita, itu 1.600.000 barel per day. Jadi 1.500.000 sampai 1.600.000 barel per day. Konsumsi kita waktu itu hanya kurang lebih sekitar 600.000 barel per day. Ekspor kita hampir 1 juta barel. Karena itu di tahun 96-97, pendapatan negara kita 40-50% dari minyak. Ini petanya. Begitu terjadi reformasi, lifting kita turun terus. Turun sampai sekarang tinggal 600.000 barel per day. Konsumsi kita sekarang 1.500.000, 1.600.000. Jadi terbalik sekarang, kita impor per tahun itu 1 juta barel per day. Ini yang membuat kita Bapak Ibu semua kondisinya yang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami harus ada kedaulatan energi. Dan oleh karena itu kita harus membuat strategi yang sangat pas. Setelah kita dalami, apa memang benar minyak kita ini udah nggak ada? Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan bahwa total sumur minyak kita di Indonesia itu sebesar 44.985 sumur. Total se-Republik ini. Nah, yang aktif itu hanya 16.400 lebih. Ini yang dikuasai 65% oleh Pertamina. Jadi lifting kita 600.000 itu 65% dikuasai oleh Pertamina dan 25% dikuasai oleh ExxonMobil. Yang kecil-kecil sisanya itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Artinya posisi lifting kita ini tergantung dari dua perusahaan besar ini. 90% total lifting ada di dua perusahaan ini. Nah, setelah kita cek, kita dalami, ternyata ada 16.990 sumur yang tidak berfungsi atau idle. Maka setelah kita cek, saya bilang ini nggak bisa lagi dibuat seperti ini terus. Maka kita rubah menjadi 3 pola Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah sumur-sumur yang idle, kita akan aktifkan, ini kurang lebih sekitar 6.000 sumur. Kalau 6.000 sumur rata-rata kita bisa dapat 30 barel per day aja, itu bisa dapat 180.000 barel per day dari sumur idle. Yang kedua, sumur-sumur kita yang dikuasai oleh Pertamina tapi belum diintervensi secara teknologi. Nah, di Cepu kemarin, ExxonMobil ditemukan pertama itu hanya kurang lebih sekitar 100.000 barel per day. Diintervensi pakai teknologi, sekarang sudah mencapai 161.000 barel per day. Dan untuk pendapatan negara, Bapak Ibu semua, dari lifting minyak kita dengan gas 1 tahun itu 12 miliar US dollar. Hampir kurang lebih sekitar 200 triliun.
Inilah kira-kira potensi energi kita yang ada sekarang. Nah, yang paling banyak mengkonsumsi minyak ini dari mana? Sektor transportasi. 49% itu kita memakai sektor transportasi. Kemudian industri 34% dan sisanya yang lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu semua, kita betul-betul sekarang mengalami persoalan di mana kita harus melakukan impor yang cukup besar. Dan devisa kita setiap tahun untuk impor minyak dan gas itu hampir 500 triliun rupiah. Inilah yang membuat kenapa nilai tukar rupiah kita terhadap dolar terganggu terus karena setiap tahun kita butuh 500 triliun rupiah. Jadi devisa kita keluar banyak, neraca perdagangan kita terganggu, kemudian neraca pembayaran kita juga terganggu. Nah, ke depan kita akan mendorong agar mencapai satu proses untuk kedaulatan energi dengan cara apa? Yang pertama adalah kita meningkatkan lifting kita agar bisa meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, kita akan konversi ke biodiesel. Sekarang ini kita sudah mencapai di B40 akan diterapkan di 1 Januari dan B50 nanti kita rencanakan di 2026. Dan 2027 kita naikkan lagi menjadi B60. Dan ini yang akan kita lakukan dengan Menteri Pertanian. Nanti Pak Menteri Pertanian nanti akan jelaskan sedikit tentang bahan bakunya. Di samping itu Bapak Ibu semua, mau tidak mau kita melakukan konversi. Harus kita dorong ke kendaraan listrik. Motor kita sekarang 120 juta motor. Dengan subsidi untuk motor itu sekitar 21 triliun per tahun. Bapak Ibu bayangkan kalau tidak segera kita rubah, maka kita akan mengalami satu fase di mana yang akan menjadi menyulitkan kita semua. Nah, pertanyaan berikut adalah ini menyangkut dengan minyak. Gas kita bagaimana Bapak Ibu semua? Nah, ini saya minta para Bapak-bapak aparat semua dan Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Ini gas LPG kita impor setiap tahun. Itu kurang lebih sekitar 6-7 juta ton. Konsumsi kita per tahun itu 8 juta. Tapi industri dalam negeri kita hanya 1.900.000 ton. Sisanya impor. Subsidi kita terhadap gas LPG itu sebesar 83 triliun rupiah per tahun. Ini per tahun. Nah, LPG ini Bapak Ibu semua, ini sering langka. Ini ada pemain-pemain yang mencoba untuk pertama adalah tidak menyalurkan langsung atau menaikkan harga. Kemarin di Jawa Tengah sempat terjadi kenaikan harga LPG. Nah, ke depan Bapak Ibu semua, gas kita ini melimpah sebenarnya. 2026 kita surplus gas. Tapi tidak bisa kita lakukan secara baik antara di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah karena pipa kita yang belum bagus. Kita sekarang lagi mendorong untuk melakukan pipa secara baik agar bisa kita lakukan. Nah, ini kita lagi dorong terus. Sisanya kita akan membangun industri dalam negeri. Nah, terkait dengan eksplorasi, saya ingin juga melaporkan kepada Bapak Ibu semua di sini bahwa di samping kita meningkatkan sumur-sumur yang sudah ada, kita juga akan melakukan eksplorasi. Dan eksplorasi ini paling banyak di wilayah timur. Di Sulawesi Tenggara, di Maluku, di Papua. Dan ini yang kita akan dorong. Dan di tahun 2025 kita akan mentenderkan sekitar 60 wilayah kerja. Dan ini data-datanya. Tidak bisa lagi Bapak Ibu semua kita pakai gaya-gaya lama. Kalau pakai gaya-gaya lama, ya sudah negara kita ini akan seperti ini terus. Dalam aspek itu Bapak Ibu semua, saya juga coba slide nomor 11. Ini ada sumur yang sudah kita temukan, sudah selesai eksplorasi. Ada sekitar 301 sumur. Tapi ini belum POD. Nah, ini kita akan kejar. Jadi siapapun sumurnya yang tidak menjalankan apa yang sesuai dengan kontrak, perintah Bapak Presiden Prabowo
akan segera kita tinjau dan bila perlu kita cabut kalau dia tidak melakukan segera produksi. Supaya jangan negara dikuasai atau diatur oleh pengusaha. Tapi sesungguhnya pengusaha itu diatur oleh negara selama kita tidak sewenang-wenang. Itu untuk menyangkut dengan minyak. Nah, bagaimana menyangkut Minerba? Bapak Ibu semua, tadi ada program Bapak Presiden Prabowo itu menyangkut hilirisasi. Saya mencontohkan nikel di Minerba. Ini sekarang saya mau jujur mau sampaikan kepada bapak-bapak aparat penegak hukum. Terhitung mulai bulan Desember, tidak lagi kita pakai PT Tun untuk iup-iup itu. Ini iup-iup ini banyak backdate juga. Ini bupatinya sudah meninggal, iupnya masih ada, tanda tangannya masih ada. Saya mohon hal-hal seperti ini nggak bisa lagi ada. Ini yang membuat tumpang tindih Bapak Ibu semua. Hampir tiap hari kita mengalami persoalan. Nah, untuk hilirisasi ke depan, kita akan dorong pada industri-industri strategis. Contoh untuk nikel, ekspor kita di tahun 2017-2018 itu hanya kurang lebih sekitar 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, kita bangun industrinya, sekarang ekspor kita sudah mencapai kurang lebih sekitar 34 miliar US dollar. Naik 10 kali lipat. Dan ini kita akan dorong lagi untuk di boksit, kemudian di batu bara untuk kita bikin DME, timah, dan juga beberapa sektor komoditas lain. Nah, untuk hilirisasi, saya mengambil contoh, coba tampilkan slide hilirisasi dong. Nanti ini Pak Rosan yang akan menjelaskan secara detail. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa dari total investasi kita nanti sampai dengan 2035, sebesar 618 miliar US dollar, itu 90%-nya ada pada sektor mineral batubara dan minyak gas bumi kita. Kita akan mendorong untuk menciptakan nilai tambah, dan oleh karena itu saya minta izin-izinnya di daerah tolong bantu kami. Supaya kita bisa melakukan kerja-kerja cepat untuk bisa kita eksekusi. Nah, menyangkut hilirisasi yang berikut adalah saya tahu izin-izin yang ada pada izin industri, ada daerah yang belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian dana bagi hasil daripada hilirisasi, menurut saya daerah belum mendapatkan hasil yang maksimal. Karena saya baru menterinya baru 3 bulan, izinkan saya untuk berbicara dan lobby dengan Menkyu agar kita rubah ini supaya daerah bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena jangan daerah hanya mendapatkan musibah saja. Saya tahu saya ke IMIP, saya ke Wedabai, di situ banyak jalan-jalan yang rusak, kesehatan yang rusak. Karena apa? Dana yang kembali ke daerah dan total yang didapatkan dari DBH untuk hilirisasi itu tidak lebih dari 20%. Padahal tanggung jawabnya itu di daerah lebih banyak. Saya pikir ini Bapak Ibu semua yang akan menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikan dalam waktu dekat. Termasuk izin industri. Kan ada 2 izin sekarang. Ada izin di Kementerian Perindustrian dan ada izin di Kementerian SDM. Kalau di Kementerian Perindustrian ini PAD untuk daerah itu tidak besar. Nah, karena itu kita tata, saya mau kembalikan supaya daerah harus mendapatkan juga PAD-nya selain dana bagi hasil, PAD-nya juga harus bagus. Kalau ini mampu kita lakukan, saya yakin insya Allah ini akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan untuk kemajuan ekonomi kita semua. Terakhir, kami sekarang di kepengurusan di struktur baru, ada Dirjen Gakum, ada illegal mining dan illegal drilling. Di struktur Kementerian SDM yang baru itu ada Dirjen Gakum. Jadi semua nanti urusan-urusan itu kita selesaikan secara adat di Kementerian SDM. Tidak lagi di tempat lain. Ini bayangkan PK sampai 2-3 kali terhadap IUP. Lama-lama tidak tahu PK mana yang kita ikuti. Ada yang palsukan tapi merasa paling benar.
si A, si B, si C, semua tertumpuk pada satu wilayah. Gaya-gaya lama ini sudah harus kita hilangkan. Dan saya janji kepada Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk teman-teman daerah yang sudah punya IUP benar, saya akan kembalikan kalau itu punya orang daerah. Supaya apa? Jangan semua IUP itu sebagian besar milik orang Jakarta. Selama kerjanya benar. Mbak, sudah cukup? Oh ya, karena saya sudah disuruh stop, maka saya stop. Jadi Bapak Ibu semua, hanya itu yang perlu saya sampaikan. Saya mohon kerjasamanya. Insya Allah, kalau urusan ini selesai, maka selesailah sudah untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik. Mohon maaf ini karena waktunya begitu terbatas, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Satu kalimat yang bisa saya ambil adalah bahwa potensi daerah, hasil daerah harus, ya betul sekali. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia yang akan melanjutkan kegiatannya di sore hari ini. Dipersilahkan Bapak. Baik. Tapi pesan yang luar biasa bahwa potensi atau hasil yang didapatkan oleh daerah nanti akan selaras dengan apa yang nanti akan dikembalikan kepada daerah tersebut. Lanjut, kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua, yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM. Waktunya 15 menit, kami persilahkan kepada Bapak Rosan Roslani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Mendagri, Pak Tito yang sudah memberikan waktu kepada kami, kepada saya untuk sedikit memberikan paparan mengenai hilirisasi dan juga yang berhubungan dengan kemudahan berizin berusaha di daerah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini. Oke, waktu saya 15 menit. Pertama-tama, next, mungkin ini kita ketahui target dari Bapak Presiden adalah 8%. Itu target yang disampaikan kepada kita semua. Dan ini angka adalah dari Bappenas, bukan dari kami, tapi ini angka dari Bappenas yang kami tampilkan di sini untuk menyampaikan bahwa berapa investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan 8%. Karena investasi adalah penyumbang nomor 2 terbesar untuk pertumbuhan perekonomian kita. Yang paling besar tadi kalau kita lihat presentasinya dari Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, pertumbuhan kita tuh yang paling besar apa sih? Satu tuh konsumsi rumah tangga. Itu kurang lebih 53 sampai 54% dari pertumbuhan perekonomian kita. Nomor 2 adalah investasi. Itu mencapai 24 sampai 25% dari pertumbuhan perekonomian kita. Ketiga itu apa? Itu belanja pemerintah atau government spending. Nomor 4 itu adalah export minus import. Nah jadi kalau dilihat, kontribusi dari investasi itu sangat besar. Dan ini adalah angka-angka bisa dilihat pada tahun 2024 target yang diberikan kepada kami adalah 1.650 triliun. Apakah akan tercapai pada akhir tahun ini? Insya Allah akan tercapai nanti karena sampai saat ini pada kuartal ketiga investasi yang sudah terrealisasi kurang lebih adalah 76%. Jadi di tahun 2005 target investasi yang diberikan kepada kami adalah 1.905 triliun, kemudian itu menanjak menjadi 2.200 dan untuk mencapai 8% dibutuhkan 2.685 triliun dari investasi dalam dan luar negeri. Jadi inilah angka dari Bappenas dan kalau dilihat di bawah itu adalah penyerapan tenaga kerjanya.
dari setiap tahunnya. Jadi dari 2,12 itu meningkat sampai pada tahun 2029 penyerapan tenaga kerjanya per tahun diharapkan menjadi 4,55 juta. Next. Nah ini adalah sebaran, ini kami hanya untuk memberikan gambaran realisasi investasi dari Januari sampai September 2024. Tadi saya sampaikan realisasi investasi ini sudah mencapai 76,45% atau kurang lebih 1.261,43 triliun per September. Ini adalah angkanya realisasi investasi 2024. Kalau kita breakdown, kalau kita lihat sebagian besar memang ya hampir sama sebetulnya, hampir 50%. PMA adalah penanaman modal asing, PMDN adalah penanaman modal dalam negeri. Kini kita bisa lihat angkanya 51% berbanding 48%. Dan ini juga adalah perbandingan antara luar Jawa dan Jawa. Ini juga hampir sama, karena kalau tadi kita kembali lihat memang pertumbuhan perekonomian masih di-drive dari Jawa selama ini 56 sampai 58%. Tapi kalau dari segi investasinya sekarang ini sebetulnya hampir sama. Malah dari luar Jawa slightly lebih tinggi dari pertumbuhan di Jawa. Dan ini adalah serapan tenaga kerja yang sudah tercapai kurang lebih 1,8 juta. Next, nah ini saya hanya menggambarkan kontribusi dari hilirisasi terhadap total investasi yang masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat memang masih didominasi oleh smelter dari mineral, yaitu smelter, nikel, tembaga, boksit, timah, kemudian kehutanan, pulp and paper, pertanian, minyak dan gas, dan juga ekosistem kendaraan listrik. Nah, yang ingin saya sampaikan ini kontribusinya antara 21,6%, dan ini sebetulnya angkanya cukup stabil karena kontribusi investasi dari tahun 2020 sampai 2024 untuk hilirisasi adalah kurang lebih 20%. Adalah 20%. Nah, next. Nah, ini tadi seperti disampaikan sedikit oleh Pak Menteri Bahlil. Ini peta hilirisasi yang BKPM tahun lalu sudah mulai buat. Tahun lalu mulai buat, ada 28 komoditas. Ini bisa dilihat angka-angkanya dan dampak ekonominya ini sampai 2040 kami cantumkan. Investasi ini 618 miliar dolar, ekspornya juga 857, PDB-nya 235 dan tenaga kerjanya kurang lebih 3 juta. Jadi ini adalah 28 komoditas potensi yang untuk menjadikan hilirisasi. Nah pertanyaannya, ya dari 28 ini mana yang akan kita prioritaskan, ya kan? Karena kita kan juga mempunyai keterbatasan dari mungkin dari pendanaan, dari teknologi dan juga dari yang lainnya. Next. Nah, akhirnya kita dari Kementerian Investasi, nah ini slide yang sangat penting, mungkin mohon ini bisa diperhatikan. Kita dasarnya memilih adalah industri yang kita ini mempunyai keunggulan dari reservasinya ataupun cadangannya ataupun kemampuannya. Kalau bisa dilihat di sini, mungkin yang pojok sebelah kiri nikel, kita tuh produser nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia, 42% dari nikel yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. 42%. Sebelah kiri. Oh, saya ada mungkin ada ini ya. 42%. Nah, ini 42%. Kita bisa lihat lagi tembaga. Mohon maaf. Tembaga kita juga nomor 11 dunia. Kita lihat yang nomor 1, sawit. Nomor 1 juga di dunia. Kelapa, kita juga penghasil kelapa nomor 1 di dunia. Dan juga tentunya rumput laut. Rumput laut kita nomor 2 di dunia. Tetapi kalau kita sebagai penghasil rumput laut untuk udara tropis kita nomor 1 di dunia, itu kurang lebih juga 28%. Pala kita nomor 1 di dunia, tilapa ikan nila juga nomor 1 di dunia. Jadi
kita akan memprioritaskan adalah yang kita mempunyai cadangan atau mempunyai potensi nomor 1 di dunia. Jadi negara kita ini, saya bilang ini negara kita ini negara yang benar-benar disayang oleh Allah SWT. Kenapa? Kita dikasih blessing, kita dikasih anugerah yang sangat luar biasa. Dari kekayaan alam, dari darat, dari laut, dari macam-macam. Kalau kita lihat, hampir nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah sekarang bagaimana kita melakukan hilirisasi berdasarkan peta yang sudah kita buat ini. Next. Ini saya hanya mau kasih gambaran nih. Mau kasih gambaran, kita pun sudah membuat sebaran potensi investasi hilirisasi atau investasi strategis Indonesia. Jadi kita sudah petakan di Sumatera ini banyaknya contohnya kelapa sawit di Sumatera, di Kalimantan juga di Kalsel, Kaltim, di Kalteng, kemudian misalnya untuk rumput laut, Bali, Sulsel, NTB, NTT. Jadi ini saya hanya mau mengasih contoh, sebarannya pun kita sudah memetakannya. Ya. Next. Ini saya mau ambil contoh satu aja dulu, nikel aja. Yang ini mana kita sudah mulai melakukan hilirisasi tahap pertama. Hilirisasi, saya tekankan hilirisasi tahap pertama. Biar kita mengerti nih, kenapa sih kita harus melakukan hilirisasi? Karena kita sesuai arahan dari Bapak Presiden, kita tidak mau mengekspor barang mentah lagi. Kita ingin hilirisasi ini terjadi di Indonesia sehingga apa? Sehingga nilai tambahnya ada di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga penciptaan lapangan pekerjaannya ada di Indonesia. Itu yang kita inginkan. Karena penciptaan lapangan pekerjaan itu adalah PR kita nomor 1. PR kita nomor 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak setiap tahun kita melahirkan bayi itu di Indonesia berapa banyak? Secara average itu 2,5 juta. 2,5 juta bayi setiap tahun. 2 tahun kita melahirkan lebih dari 5 juta bayi. Penduduk Singapura tuh 5 jutaan. Jadi setiap 2 tahun kita melahirkan 1 Singapura. Setiap 2 tahun kita melahirkan 1 Singapura. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan menjadi tugas kita bersama, dan inilah peran-peran bapak-bapak, ibu-ibu di sini menjadi sangat-sangat penting untuk penciptaan lapangan pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan hilirisasi. Ini saya hanya kasih contoh sedikit mengenai nikel. Kita sudah breakdown potensi investasinya, jumlah cadangannya, dan yang penting juga pohon industrinya. Ini kalau kita hilirisasi, misalnya menjadi prekursor, itu bisa 19 kali. Kalau menjadi baterai, dibandingin kita hanya ekspor barang mentah kita, itu 67 kali nilainya. 67 kali. Sehingga nikel yang mungkin 7-8 tahun yang lalu, ekspor nikel kita hanya 1,3 miliar, sekarang ekspor kita sudah 34 miliar karena kita melakukan hilirisasi. Itu salah satu contoh konkret yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan asas manfaat yang sangat luar biasa buat seluruh rakyat Indonesia. Next. Ini hanya mau mengasih contoh di cadangan nikel, ini breakdownnya, lokasinya ada di mana saja, kita pun sudah petakan. Kita kan sudah petakan, nikel kita ini memang paling banyak di daerah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, kemudian di Maluku Utara, juga di Sulawesi Tengah, dan di Kalimantan dan Papua. Jadi 42% cadangan nikel kita lokasinya di dunia ya ada di sini. Ada di lokasi ini. Jadi sangat disayangkan anugerah dari Allah yang begitu luar biasa, tetapi kita tidak manfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bangsa kita. Ya. Oke, next. Oh, kalau ini mungkin saya nggak breakdown, tapi yang saya mau kasih lihat, sebetulnya untuk hilirisasi ini ada step-stepnya. Nah, ujung yang sebelah sana itu adalah produksinya, yang sudah industrinya yang sudah jadi, contohnya EV battery. Jadi di sini itu ada step-stepnya. Yang kita lakukan sekarang ini baru tahap pertama. Nikel itu bisa menjadi stainless steel. Kedua, kalau diteruskan bisa menjadi electric battery. Ini saya hanya mencontohkan aja, next gitu ya. Nah,
menit lagi? Oh, 2 menit lagi. Oh, oke. Next, saya rasa saya hanya menggambarkan mestinya kalau kita menghasilkan nikel atau stainless steel, seterusnya juga kita mestinya nomor 1. Nah kalau gitu saya lewatin ini. Terus next, mungkin langsung ke halaman 18 saja. Tadi saya juga menyinggung rumput laut, tapi saya rasa, nah ini yang isu strategis saya rasa yang berhubungan dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Di kita kan memang ada yang namanya online single submission, yang dimana semua perizinan kita mencoba melakukan secara integrasi dan secara otomatis. Kami tujuannya sekarang di BKPM, di Kementerian Investasi, kita ingin menurunkan jumlah perjumpaan dalam kita melayani para investor kita. Meaning apa? Kita akan mencoba melakukan ini dengan secara otomatis. Untuk apa? Untuk mencegah ya potensi-potensi korupsi dan juga ke depannya. Dan inilah yang perlu kita lakukan. Saya hanya mau kasih contoh. Ini rencana detail tata ruang yang masih jauh dari target, dari 2000 baru 530, yang baru terpasang dengan integrasi dengan OSS kami itu baru 278. Jadi ini PR-nya masih banyak yang berhubungan dengan para pemerintah daerah, dan ini target kami dalam waktu 5 tahun harapannya sudah terintegrasi. Ini juga perlu, ini Pak Mendagri dan juga Kementerian ATR BPN yang untuk membantu kami untuk supaya RDTR ini bisa ada dan juga bisa terintegrasi dengan OSS. Next, tinggal satu slide terakhir, 2. Oh ini hanya menambahkan bahwa ya kurang lebih selama 5 tahun target ada 13.000 triliun 528. Next, ini saya rasa juga sama, banyak persetujuan kesesuaian mengenai PKKPR. Nah yang ini mungkin terakhir, ini slide terakhir. Kami akan menerapkan mulai tahun depan, awal tahun depan di Kementerian BKPM adalah yang kami sampaikan namanya fiktif positif. Kenapa? Kita mempunyai kerjasama dengan 18 kementerian dan juga dengan instansi lain untuk investasi, contohnya karena kami yang menerima, kemudian kami berikan kepada kementerian atau instansi lain, ada kesepakatan atau service level agreement misalnya PKKPR, darat 20 hari. Kenyataannya bisa sampai 6 bulan. Yang dimarahin oleh potensial investor itu kami. Jadi yang akan kami lakukan dan kami sedang sosialisasikan, apabila SLA-nya atau service level agreement-nya ada 20 hari, kalau 20 hari tidak dikeluarkan oleh kementerian terkait atau badan terkait, kami akan keluarkan secara otomatis. Dengan itu akan memberikan kepastian kepada para investor, dan ini sudah kami sosialisasikan mulai sebulan yang lalu, dan kami akan laksanakan pada awal tahun sehingga kepastian dari berinvestasi dan iklim investasi akan menjadi lebih baik di Indonesia, tapi tentunya kami membutuhkan kerjasama, bantuan dan support dari seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Bapak Rosan Roslani, yang juga akan segera meninggalkan ruangan dikarenakan akan ada agenda lanjutan di sore hari ini. Mari kita hantarkan Bapak Rosan Roslani dengan tepuk tangan yang meriah. Kita lanjutkan acara kita di sore hari ini dengan mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Menteri Pertanian Bapak Andri Amran Sulaiman. Waktunya 15 menit, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, yang kami hormati para Gubernur,
Bupati, Wali Kota se-Indonesia yang kami hormati, para Kapolda, Kapolres seluruh Indonesia yang kami hormati, para Pangdam, Danrem, Dandim seluruh Indonesia yang kami hormati, para Kajati, Kajari seluruh Indonesia yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, kami banggakan. Karena waktunya singkat, pertama kami menyampaikan berita baik untuk Bupati, Gubernur, Bupati seluruh Indonesia. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, sektor pangan, khususnya Saprodi, sarana produksi, pupuk, volumenya ditambah untuk 2025 ditambah 100%. Kami mohon dengan segala kerendahan hati para gubernur, bupati agar SK per Januari bila perlu Desember ditandatangan sesegera mungkin agar petani bisa menerima secepat-cepatnya. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan beberapa hal tentang pertanian. Bapak Presiden perintahkan, instruksikan pada kami untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Kami sudah membuat blueprint untuk Kementerian Pertanian, program swasembada. Kami bagi dua, solusi cepat dan program swasembada. Kemudian pengembangan komoditas strategis, nilainya kurang lebih 600 triliun. Kami fokus pada 6 komoditas strategis, kopi, cengkeh, kelapa, pala, dan seterusnya. Sawit kita nomor 1 dunia. Kemudian alhamdulillah tahun ini Indonesia mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari FAO terbaik dunia, yaitu medali Agricola setelah 40 tahun. Penghargaan Food Security. Ini berkat kerja keras Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Kemudian berita gembira berikutnya adalah anggaran Kementerian Pertanian ditambah dari 7 triliun menjadi 29 triliun. Yang hadir pasti jatahnya lebih banyak daripada yang tidak hadir. Bapak Ibu sekalian, program swasembada strategi pendekatannya kami bagi dua, intensifikasi dengan ekstensifikasi. Pulau Jawa kami intensifikasi, kemudian luar Jawa kami ekstensifikasi. Pulau Jawa di mana saat ini terjadi krisis pangan karena ada El Nino, ada kekeringan. Ini bukan terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Kita lihat kondisi pangan dunia sekarang ini. Saudara kita yang kelaparan kurang lebih 725 juta saat ini kelaparan. Kekurangan gizi ada 54 negara. Kemudian Indonesia di bulan Januari dengan Februari itu ada antri membeli beras dan dijatah 15 kilo. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kita tahu Presiden pertama Bung Karno mengatakan pada saat mendirikan IPB, mati hidupnya suatu bangsa tergantung pangan. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Bapak Ibu sekalian, sehingga ini Presiden memerintahkan fokus swasembada pangan untuk menyelamatkan pangan kita karena negara lain juga kesulitan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, kami pada saat dilantik tahun lalu 2023 kami mengambil kebijakan solusi cepat adalah
untuk mengantisipasi adanya El Nino, dampak El Nino yang terjadi di Indonesia adalah kami membeli pompa untuk seluruh Pulau Jawa. Solusi cepat adalah Pulau Jawa. Karena sawahnya sudah ada, tanah upland, kalau air sungai kita pompa, itu bisa tanam 1 kali menjadi 3 kali, sehingga 3 kali lipat pendapatan petani naik atau produksi. Terima kasih dari Pak Gubernur, para Bupati, Pak Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres seluruh Indonesia. Berkat bantuan Bapak Ibu semua, sehingga alhamdulillah terjadi peningkatan produksi. Di saat El Nino terjadi, musim kering terjadi, naik 1 juta ton dan peningkatan nilai tambah 13 triliun rupiah. Ini berkat kerja keras Bapak Ibu. Jadi tadi kami masuk di sini, rasanya swasembada berikutnya kita akan capai karena Bapak mampu bertahan padahal ini jam tidur. Kami ngerti Bapak lelah, aku capek, jadi kami akan persingkat. Mudah-mudahan tidak sampai 15 menit. Berikutnya, luar Jawa, kami melakukan ekstensifikasi mencetak sawah. Di Merauke, alhamdulillah kunjungan pertama Bapak Presiden, beliau ke Merauke, melihat langsung. Karena ada yang menyampaikan bahwa di sana tidak bisa tumbuh padi. Alhamdulillah hari ini sudah kita tanam 30.000 hektar dan produksinya 3 kali lipat daripada sebelumnya berkat teknologi. Ini bisa kita lihat, ada Pak Gubernur saya lihat ketawa-ketawa, iya Pak, makasih bantuannya. Pak Pangdam, masih ada Pak Pangdam, Pak Kapolda. Ini produksinya dulu sebelum kita membuka cetak sawah itu hanya 2 ton per hektar. Sekarang kemarin Bapak Presiden tanya langsung, naik produksinya menjadi 7 ton dengan benih unggul yang kita siapkan bersertifikat. Target kita, insya Allah target kita 1 tahun, 3 tahun, 1 juta bisa kita selesaikan. Kita bisa lihat video ini singkat. Video, nah ini lahannya kita sudah buka dan itu menguntungkan petani lokal. Ini. Kemudian bisa kita lihat tanaman yang kita sudah panen. Mbak harus jadi tambah, karena ini masalah pangan, tambah waktunya 2 menit. Ini kita sudah buka 40.000 dan berhasil. Kemudian berikutnya ke Kalimantan Tengah. Ada lahan di Kapuas kurang lebih 1 juta hektar. Ini Kalimantan Tengah, asisten ini Kalimantan Tengah, ada irigasi tapi tidak ada lahan. Tidak ada sawah. Akhirnya alhamdulillah kita sekarang sudah buka kurang lebih 2.000 hektar. Insya Allah kalau 1 juta ini kita garap, swasembada kita capai secepat-cepatnya. Bapak Ibu, kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan. Bapak Ibu sekalian, kami juga lanjutkan ke Kalimantan Tengah. Rencana kami adalah Merauke 1 juta, kemudian Kalimantan Tengah 500, Kalimantan Selatan 500, 2 juta, dan daerah lainnya 1 juta. Sehingga 3 juta, total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru kita pendekatannya adalah pertanian modern dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir. Bapak Ibu sekalian, kami memang backgroundnya dari petani.
Karena ini waktunya sudah habis, saya perkenalkan diri 1 menit. Kami dulu PPL. Ini. Jadi kami dulu PPL, jadi sudut-sudut sawah kami tahu bisa membedakan padi, jenis padi, tikus, kami tahu. Bapak Ibu sekalian, beberapa kebijakan untuk sektor pertanian. Yang pertama adalah pupuk, kebijakan pupuk, minta maaf Gubernur, kami mohon dukungannya, Gubernur dan Bupati, ada Gubernur Sulawesi Selatan, tolong dukungannya agar dipercepat tanda tangan SK pupuk. Karena sudah ditambah volumenya 2 kali lipat oleh Bapak Presiden. Totalnya 24 triliun. Yang kedua adalah kami mohon PPL dan Kepala Dinas rajin kalau kami diundang, kami undang mereka. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten. Kami sudah koordinasi dengan Pak Mendagri. Bapak Ibu sekalian, juga ada hilirisasi, 1 menit masih bisa ya. Hilirisasi yang kita lakukan di pertanian, ke depan ekspor kita ada 600 triliun. Dan itu bahan mentah. Kalau kita hilirisasi, edit value-nya kita dapat. Itu bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Salah satu contoh kakak coklat, kakaonya dari Sulawesi Tengah, Selatan, mentenya dari Sulawesi Tenggara, diolah di Singapura, kemudian orang Indonesia beli di Changi, mereka beli hanya Rp26.000 per kilo, tapi kita membeli kembali 1 juta per kilo, sehingga edit value-nya 3.800% atau 38 kali lipat. Ke depan, kalau 600 triliun kita hilirisasi, bisa jadi kali 2, kali 20 atau kali 20 saja. Berarti itu 12.000 triliun bisa saja menekan nilai dolar 1 dolar itu Rp5.000 ke depan. Itu mimpi besar kita 5 sampai 10 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Terima kasih luar